Bocor sebuah kapal feri tenggelam di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Masalah asmara dan sakit hati, 2 orang nekat lemparkan bom molotov ke rumah warga di Banjarmasin. Tak layak siswa SMA N1 Rasaujaya Kuburaya tolak menu MBG bulan Ramadan. Ngabuburit kreatif Gen Z di Pontianak ikuti sketsa kuliner. Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Pagi edisi hari ini 26 Februari 2026. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan untuk Anda. Bersama saya, Petronella Yani, sesaat lagi kita jelang Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke sorotan pertama saudara. Diduga alami kebocoran, kapal feri Fatimah II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada Selasa 24 Februari. Detik-detik kapal feri Fatimah II tenggelam saat membawa 3 mobil yang terdiri dari 1 truk dan 2 mobil pickup terekam kamera penumpang. Peristiwa ini terjadi pukul 16.15 WITA. Kapal diduga kelebihan muatan hingga mengalami kebocoran di bagian buritan saat menyeberang Sungai Mahakam di RT 11 Dusun Cirbaya, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara. Kapal sempat berusaha menepi dan tambat di pinggir sungai berjarak 100 meter dari pelabuhan penyeberangan yang dituju. Namun nahas, kapal karam beserta seluruh kendaraan. Penumpang berjumlah 8 orang termasuk nahkoda dan ABK dilaporkan selamat. Sementara kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Ini kapal jenis feri atau jenis LCP yang memuat muatan mobil. Kebetulan pada saat itu ada muatan 1 truk, 2 mobil pickup. Kebetulan di atas kapal itu ada 6 orang penumpang dan 1 orang nahkoda dan 1 ABK. Penumpang dan ABK ini selamat, termasuk juga nahkoda selamat. Kemungkinan besar kelebihan muatan karena melihat dari situasi di sana dan itu menyebabkan kebocoran di bagian belakang. Sorotan selanjutnya, 2 pelaku pelemparan bom molotov ke rumah warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ditangkap polisi. 2 kasus berbeda ini berlatar belakang masalah asmara dan sakit hati pada keluarga mantan istri. Setelah ramai di media sosial soal dugaan percobaan pembakaran rumah warga di 2 titik berbeda di Banjarmasin dengan menggunakan bom molotov, polisi berhasil membekuk pelakunya. Terduga pelaku sempat terekam kamera pengawas sehingga jadi petunjuk terbongkarnya kasus ini. Satu tempat kejadian berada di kawasan Cemara Ujung, Banjarmasin Utara dengan pelaku berinisial DH. Tiba-tiba ada yang melempar dari atap itu, kedengaran nyaring, keluar kami nih. Pas keluar kan sudah ada api di muka pintu pagar. Nah kemudian ada lagi orang yang lewat itu bujarnya di atas atapnya ada jar api. Mungkin kabel kali buah aja jatuhnya ke sini gitu loh. Jadi sudah naikannya anak nih ke sana, soalnya ada botol itu berisi kain, kemudian ada menyala lah apinya di atas itu gitu. Kapolsek Banjarmasin Utara menyebut tindakan pelaku DH diduga dipicu masalah asmara ditolak. Untuk motif itu sendiri dari hasil interogasi kita dari ketersangka bahwa dia kekecewaan dia terhadap seorang perempuan yang diduga pacarnya atau mungkin ceweknya lah ya, namun ditolak atau cinta ditolak lah. Sementara ZA, pelaku lain yang beraksi di wilayah Pasar Lama yang mengaku sakit hati dengan keluarga mantan istri juga berhasil diringkus tim Polresta Banjarmasin. Kini pelaku dikenakan pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana yang menyebabkan bahaya umum seperti kebakaran dan ancaman penjara hingga 15 tahun. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sorotan lainnya saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan
Tangkap seorang pria karena membawa 29 kg sabu dan 15.000 butir ekstasi. Pelaku diduga terkait jaringan internasional Freddy Pratama. Polisi tangkap satu tersangka berinisial IW asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat dini hari 20 Februari di halaman sebuah hotel di Banjarmasin. Dari pelaku disita 29 kg lebih sabu, 15.000 butir ekstasi, KTP palsu, tiket perjalanan, handphone, 2 tas ransel berwarna oranye, dan uang tunai Rp1.800.000. Pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama menggunakan modus mengemas sabu ke dalam kemasan gold bermotif harimau dan ekstasi dalam kemasan putih, lalu disembunyikan dalam tas ransel. Barang haram ini dibawa dari Kalimantan Barat melalui jalur darat dan akan dibagikan kepada bandar lokal di Banjarmasin. Pengungkapan ini atau pelaku ini terafiliasi dengan jaringan internasional, yaitu masih dengan jaringan Freddy Pratama yang saat ini juga masih buron. Dan pada pengungkapan ini itu ada satu orang tersangka atas inisial IW yang sudah ditangkap. Ini laki-laki, satu orang laki-laki yang ditangkap oleh Direktorat Narkoba. Pengungkapan ini diperkirakan menyelamatkan lebih dari 160.000 orang dari penyalahgunaan narkoba dan menghemat potensi biaya rehabilitasi hingga 800 miliar rupiah. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Narkotika dan Pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang juga jadi sorotan, warga desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, keluhkan lahannya diserobot oleh pengusaha. Sempat lapor ke polisi namun tidak ada tindak lanjut, warga tersebut akhirnya melapor ke tokoh adat kecamatan. Diduga hutan karet dibabat untuk dijadikan kebun sawit oleh pengusaha, warga desa Randau Perie mengadu ke tokoh adat Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Perie mengaku sudah membuat laporan ke polisi namun tidak ada tindak lanjut. Sebelum karet itu pertama kebun damar. Nah, tuh asal usulnya. Bapak tahu digarap jadi sawit tahun berapa, Pak? Tahun digarap sawit ini tahun 2021. Udah saya datangi. Udah saya tegur, udah saya beritahu. Itu, tapi masih tidak percaya. Jangan nanam sawit gitu, Pak ya. Nah, jangan nanam sawit. Dan ini punya saya. Sementara itu, tokoh adat Sandai bergelar Panglima Bunga minta permasalahan ini segera diselesaikan dan meminta pemerintah daerah turun tangan dengan mengirim petugas untuk mengecek dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Jadi orang yang memanfaatkan lahan orang lain seperti perampasan kayak begitu, kami menilainya caplok ya, pencaplokan, perampasan atau keras barangkali itu perampokan, ya, perampokan milik orang lain ya. Nah, saya pikir ini Datuk harus turun tangan juga. Dan langkah-langkah saya, tentu saya berharap pertama orang-orang adat. Kalau orang adat itu sudah tidak mau mengurus masyarakat adat, mereka berharap dengan siapa? Tokoh adat juga berharap pemerintah memperhatikan masyarakat dan hutan adat agar tetap terjaga. Samsul Hardi, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Kita beralih ke sorotan soal siswa SMA Negeri 1 Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Tolak menu makan bergizi gratis yang didistribusikan ke sekolah tersebut. Penolakan karena menu MBG bulan Ramadan untuk 2 hari dinilai tidak layak. Video penolakan makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya pada Senin pagi 23 Februari 2026 viral di media sosial. Kepala SMA N1 Rasaujaya, Sugiat, menyatakan penolakan datang dari siswa bukan para guru karena makanan yang disajikan untuk 2 hari hanya berisi telur, kurma 5 biji, sepotong jagung, lengkeng, pisang coklat, dan jeruk 1 buah. Sugiat menyebut selama ini komunikasi antar SPPG dengan sekolah tidak terjalin dengan baik. Terbukti dari sekolah sering memberikan masukan namun tidak ditanggapi dengan baik. Ya diduga tidak sesuai dengan porsi lah begitu ya. Cuman yang jelas terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah dan SPPG. Kita sudah 2 kali ya dulu, maksudnya 2 kali ganti SPPG.
Pertama adalah SPPG Kuala 2, karena bukan wilayah kita, maka diganti itu, bukan kemauan kita, tapi diganti oleh wilayah SPPG Rasojaya. Sejumlah siswa SMA N1 Rasojaya membenarkan menu yang diantarkan SPPG ditolak karena dianggap tidak layak untuk porsi selama 2 hari, Senin dan Selasa. Dikasih kemarin tuh, memang benar seperti yang viral kah? Bener Pak, itu kemarin jagung setengah, sama Kelengkeng 3 biji. kelengkeng, kurma 5 biji, sama apa tuh? Bolu kukus. Bolu kukus 1. Sama terus apa lagi, Om? Udah itu aja Pak. Itu katanya untuk berapa hari katanya itu? Itu selama 2 hari, dari hari Senin sampai hari Selasa. Kalau hari-hari sebelumnya Itu seperti apa? baru kemarin soalnya Pak. Setelah puasa. puasa libur. Setiap harinya, MBG di SMA Negeri 1 Rasojaya sebanyak 794 porsi dan sudah pernah ganti SPPG. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Cabai rawit di petani Kabupaten Banjar tembus Rp110.000 per kilogram. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Pagi. Stok cabai rawit di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kini sulit ditemukan. Tingginya harga di tingkat petani yang mencapai Rp110.000 per kilogram membuat pedagang di pasar tradisional Martapura enggan menyediakan stok. Cabai rawit yang biasanya melimpah di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Banjar, dalam 3 hari terakhir sulit ditemukan di lapak-lapak pedagang. Kondisi ini dipicu tingginya harga di tingkat petani yang mencapai Rp110.000 per kilogram. Pedagang mengaku takut merugi karena modal yang besar dan harga tinggi akan membuat warga enggan membeli. Yang bujur-bujur kosong rawit 3 hari ini. Itu kata laki lun ada, cuman dari sana sudah kena 110, 115, terus lun jualnya berapa? Kenaikan harga juga terjadi pada cabai jenis tiung yang per kilogramnya sudah mencapai Rp95.000 dibanding sebelumnya yang hanya Rp60.000 per kilogram. Modal yang tinggi membuat pedagang sulit untuk mengambil keuntungan karena harus menyesuaikan daya beli masyarakat. Harganya naikkan, nang tiung kayak ini nah 95 sekilo, modalnya aja kan tahu lagi ujungannya. Nang rawit bujo 110 antara 120 dampaknya. Ya, rawitnya ada lah Bu. Ada tapi susah dicari. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Kosongnya stok cabai di pasaran dikhawatirkan memicu tren naiknya harga sejumlah bahan pokok lainnya. Di pasaran kan menaik semua, ya. Masalah cabai rawit 3 hari tidak ada kosong, ada penjualnya. Jadi harus waspada kita semua yang beli ini kan. Sementara untuk harga telur ayam ras naik dari Rp30.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Dipengaruhi banyaknya permintaan di momen Ramadan. Selain telur, harga beragam jenis beras lokal juga turut naik di kisaran Rp1.000 hingga Rp1.500 dengan variasi harga mulai dari Rp11.000 hingga Rp15.000 per liternya. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, warga Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan antusias dapatkan bahan pokok dengan harga murah. Meski sempat diguyur hujan, pasar murah bersubsidi tetap diserbu warga. Antrian panjang terlihat di halaman Komplek Disabilitas Banjarbaru sejak Rabu pagi. Mereka merupakan warga Kecamatan Landasan Ulin yang antusias serbu pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Kota Banjarbaru. Seperti Yitno yang rela antre sejak pukul 8 pagi demi sembako bersubsidi. Warga mendapat telur 2 kg dengan harga Rp52.000, 2 liter minyak goreng seharga Rp28.000, beras 5 kg seharga Rp51.000, dan gula 2 kg dengan harga Rp25.000. Kalau ada sembako murah pasti antri, soalnya sangat membantu sekali. Di sini semua nggak seperti biasanya. Oh iya, antrinya jadi lebih banyak nggak Pak karena hal itu Pak? Ya kurang lebih aja. Oh kurang lebih aja lah. Soalnya biarpun dipindah ke sini, di sana ya
batasi untuk kelurahan, kelurahan masing-masing. Untuk belanja di pasar murah, warga diwajibkan menunjukkan KTP sesuai tempat pelaksanaan. Sedikitnya 600 item bahan pokok bersubsidi Rp5.000 per kilogram disiapkan untuk masing-masing kecamatan. Kecamatan aja 5, jadi 5 kecamatan saja. Apa saja Bu komoditas yang disubsidi Bu? Seperti biasa ada beras, telur, minyak, sama gula. Subsidi yang diberikan Bu berapa? Sama seperti biasa juga, jadi 5.000 per kilo atau per liter. Nah itu di satu titik disediakannya berapa banyak mungkin kira-kira Bu? Sekitar 500 sampai 600-an lah. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang diselenggarakan di 20 kelurahan, tahun ini pasar murah hanya ada di 5 kecamatan karena terdampak efisiensi. Namun jumlah komoditas yang disiapkan telah disesuaikan agar warga yang datang tidak kehabisan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Masih soal bahan pokok, Saudara, Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pastikan stok beras aman hingga jelang Lebaran. Saat ini Bulog Kaltim Kaltara memiliki 22.000 ton stok beras. Bulog Kanwil Kaltim Kaltara menyebut saat ini Kalimantan Timur memiliki cadangan beras mencapai 18.000 ton, sementara untuk Kalimantan Utara memiliki 4.000 ton, sehingga total cadangan beras Bulog capai 22.000 ton untuk 2 provinsi tersebut. Sedangkan khusus untuk Kota Balikpapan memiliki sekitar 7.000 ton beras. Cadangan beras Bulog Kanwil Kaltim Kaltara mampu mencukupi kebutuhan beras hingga akhir tahun. Terlebih saat ini Bulog terus menyerap gabah di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Stok beras hingga saat ini sampai mendekati Lebaran nanti ini sangat aman dan terkendali. Kami punya total stok di Kalimantan Timur itu kurang lebih sekitar 18.000 ton. 18.000 ton. Kemudian kebetulan kami juga melayani Kalimantan Utara ya. Di sana ada 4.000 ton, jadi total ada sekitar 21.000 ton. Itu untuk Balikpapan sendiri? Untuk Balikpapan sendiri stok yang kami kuasai sekitar 7.700 ton. Sementara itu di tengah keterbatasan stok daging sapi segar, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan maksimalkan ketersediaan daging beku. Di tengah keterbatasan pasokan daging segar dan untuk menekan harga, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan memaksimalkan ketersediaan daging beku, termasuk berkoordinasi dengan distributor untuk distribusi daging sapi beku saat operasi pasar. Harga daging sapi beku di Kota Balikpapan mulai dari Rp110.000 hingga Rp130.000 per kilogramnya. Jadi begini, tentunya upaya kami adalah kita selalu melakukan komunikasi dengan para distributor, khususnya kalau di bawah pantauan kami itu distributor yang daging beku. Nah, terkait daging segar itu bukan di bawah pantauan kami. Nah, jadi memang di sini masih dari cara budaya masyarakat kita yang lebih senang mengkonsumsi daging segar dibandingkan daging beku. Nah, padahal kalau ditimbang-timbang kan tentunya daging beku ini namanya aja beku, tapi sebenarnya memang mulai pengolahan, pemotongan sampai penjualan itu memang betul-betul sapi yang segar. Sementara itu pedagang di Pasar Pandansari mengaku jika kenaikan harga daging sudah terjadi 2 kali. Daging segar dari Rp150.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Sementara daging beku dari Rp120.000 menjadi Rp130.000 per kilogramnya. 30. Yang beku? Iya. Yang segar? Biasanya 120, sekarang 130. Yang beku? Yang segar om berapa sekarang? 60. 160? Yang biasanya 150. Ada kenaikan om ya? Iya. Dari kapan lagi tuh? Sudah 2 kali sih kenaikannya. 2 kali ya? Disebabkan apa kenaikan ini? Di sananya memang modalnya. Modalnya ya? Atau sapinya stoknya kosong enggak? Iya, ini kosong sedikit, terbatas sapi Balikpapan. Terbatas ya? Iskandar Ambir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi lainnya, Saudara. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat perketat pengawasan barang masuk baik dari jalur laut, udara hingga darat selama perayaan Imlek dan Ramadan. Upaya ini untuk mencegah peredaran hama penyakit.
Balai Karantina menjelaskan peningkatan pemeriksaan ini menyangkut komoditas wajib lapor yang dicurigai ilegal atau tanpa dilengkapi dokumen resmi, seperti produk daging hingga sektor turunan dari pertanian, peternakan, dan perikanan lainnya. Ditambah lagi selama momen hari raya seperti saat ini, arus lalu lintas orang hingga barang bertambah, sehingga perlu pengamanan ekstra karena berisiko tinggi menular jika membawa virus penyakit. Masyarakat juga diminta waspada dan ikut menjaga sumber daya alam hayati. Memperlancar dan pelayanan, baik itu sertifikasi maupun pengawasan. Jadi kita siap melaksanakan pemeriksaan terhadap barang hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilalu lintaskan di bandara, pelabuhan, dan PLBN. Kita sertifikasi, kita cek kesehatannya agar barang yang masuk itu aman dikonsumsi dalam mendukung hari puasa dan Imlek, seperti itu. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya dapur Ramadan mahasiswa ULM siapkan 250 porsi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Mengisi waktu jelang berbuka puasa, sekelompok mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang tergabung dalam relawan Rumah Amal ULM disibukkan dengan aktivitas memasak di dapur umum. Dalam sehari, para mahasiswa ini menyiapkan 250 porsi makanan gratis untuk jemaah Masjid Baitul Hikmah di lingkungan kampus. Suasana dapur sederhana di belakang Masjid Baitul Hikmah kampus ULM Banjarmasin nampak riuh oleh aktivitas mahasiswa. Sejak siang hari, para mahasiswa relawan ini berbagi tugas mulai dari mengolah bahan makanan hingga memasaknya dalam panci berukuran besar. Menu yang disajikan setiap harinya cukup beragam seperti ayam tepung dan orek tempe. Kegiatan yang diinisiasi Rumah Amal ULM ini didukung oleh donasi dari pimpinan universitas, dosen hingga donatur luar. Bagi Rumah Amal ULM, Ramadan bukan sekadar meningkatkan ibadah rutin, namun juga menjadi momentum untuk mengasah jiwa sosial mahasiswa melalui pelayanan kepada sesama. Yang pertama, untuk menghidupkan bulan Ramadan, tidak hanya beribadah itu bersifat mahdoh, yaitu mengaji, sholat, dan sebagainya, tetapi juga dengan menyiapkan berbuka puasa, itu salah satu rangkaian dari amal ibadah pada orang Islam. Yang kedua adalah mempersiapkan mahasiswa sekurang-kurangnya mereka bisa memasak dalam momentum bulan Ramadan ini. Bagi para mahasiswa, terlibat di dapur Ramadan menjadi tantangan sekaligus pengalaman berharga. Selain manajemen waktu di tengah kesibukan kuliah, mereka juga belajar teknik memasak dalam skala besar yang jarang mereka lakukan di rumah. Dari sini mungkin bisa nambah pengalaman gimana caranya masak yang besar itu. Terus ini kan momentumnya Ramadan gitu. Jadi sayang aja kalau misal waktunya itu dihabiskan di rumah. Mending waktunya itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya membukakan orang puasa. Nah di sini kami kan masakan buat orang-orang yang berbuka puasa. Bayangkan aja gitulah, banyak banget gitu yang buka puasa di sini. Jadi pahalanya mereka bisa didapatkan kami juga gitu. Program ini direncanakan berlangsung selama 29 hari untuk meringankan beban mahasiswa, sekaligus mempererat tali silaturahmi di lingkungan kampus selama bulan suci Ramadan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, sambil menunggu waktu berbuka puasa, komunitas Imagi Rupa ajak anak muda Pontianak ngabuburit sambil berkarya. Sejumlah peserta antusias mengikuti kegiatan sketsa bertema kuliner yang dikemas khusus dalam nuansa Ramadan. Beginilah ngabuburit ala Gen Z. Kegiatan bertajuk sketsa bukber ini digelar di salah satu coffee shop Jalan Urai Bawah di Kota Pontianak. Sekitar 21 peserta dari berbagai kalangan tampak fokus mencoret di media sketsanya, menggambar ilustrasi makanan sambil menanti azan maghrib berkumandang. Ketua komunitas Imagi Rupa, Noval Salsabil Saman bilang, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dikemas khusus Ramadan pada momen ngabuburit.
Tema makanan sengaja dipilih untuk menambah sensasi menunggu waktu berbuka dengan menggambar berbagai jenis hidangan makanan yang menggugah selera sesuai imajinasi masing-masing. Kita ngadain kegiatan menggambar bareng seperti kegiatan-kegiatan kita pada umumnya yang ada sketsa rupa, sketsa sore. Cuma karena ini bulan puasa dan kita juga ngabuburit bareng di sini, jadi kita namakan sketsa bukber supaya kita makin tak sabar untuk buka puasa. Jadi ntar pas udah buka puasa tuh kayak puas banget. Sementara itu, salah satu peserta, Ozi, mengaku senang dan menikmati momen ngabuburit di kegiatan yang sesuai dengan hobinya, yakni menggambar sambil bertemu relasi atau teman baru. Farid, kebetulan aku suka menggambar dan tema kali ini kan tentang makanan dan akhir-akhirnya aku juga suka menggambar makan. Jadi di sini aku menggambar 2 kue tradisional mungkin ya, atau dessert. Pertama ada getuk dan ini ada pisang hijau. Itu alasan aku tertarik untuk ikut kegiatan kali ini. Kalau aku pribadi lebih ini sih pengen sharing sama relasi, karena aku lihat sih masih banyak muka-muka yang baru yang belum aku pernah lihat gitu. Jadi relasi dan sharing-sharing gitu sih. Melalui kegiatan ini, Ramadan tak hanya diisi dengan menunggu waktu berbuka, namun juga menjadi momentum bagi Gen Z untuk tetap produktif, berkarya, dan membangun ruang positif bagi anak muda Pontianak. Sucia Lusinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, kue pare kerap disajikan saat berbuka puasa oleh warga Desa Kuala II, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Uniknya, kue ini dicetak menggunakan mayang pinang. Sekilas dari bentuknya, kuliner yang satu ini seperti sayuran pare karena bentuknya yang mirip. Hal ini yang membuat kue tradisional ini disebut kue pare. Kue ini terbuat dari tepung ketan, gula aren, santan, dan kelapa parut sebagai isian. Uniknya, kue ini dicetak menggunakan mayang pinang yang diambil langsung dari pohon pinang untuk membentuk tekstur kue menjadi bergerigi. Masinah, warga Desa Kuala II, Kuburaya, mengaku kerap membuat kue tradisional ini untuk dijual di pasar Juadah, khususnya saat Ramadan seperti sekarang ini. Proses pembuatan kue hanya memerlukan waktu selama 30 menit. Namanya kue pare. Ini kue zaman dulu atau gimana nih? Ya zaman dulu lah, turun-menurun. Udah sering buat kue ini, Bu? Kadang-kadang enggak sih, kecuali ada orang pesan dari bikin. Kalau di bulan puasa ini ramai yang mau pesan jual juga kue ini. Ya ada gak nitip warung depan situ. Sementara itu Fitri, remaja Desa Kuala II, mengaku senang mengkonsumsi kue tradisional, salah satunya kue pare. Ini Dek, makan kue ini Dek. Sering kami memang suka kue tradisional kayak kue pare. Terus apa yang disuka nih dari kue ini nih? Isian kelapanya itu enak. Selain dihidangkan saat berbuka, kue pare biasanya juga disajikan di hari ketiga warga meninggal dan sudah menjadi tradisi turun-temurun warga Desa Kuala II. Di pasar Juadah, kue ini dijual Rp1.000 per biji atau Rp5.000 per kotak. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Jelang waktu berbuka puasa, berbagai takjil dan minuman diburu warga, salah satunya es campur Pak Kumis. Sajian legendaris yang telah hadir sejak puluhan tahun ini masih menjadi favorit hingga viral di media sosial. Assalamualaikum saudara Kompas TV. Hari ini saya lagi ada di depan warung es campur Pak Kumis. Nah, untuk isi es campurnya apa aja? Kita lihat ke dalam dulu. Ayo ikut saya. Suasana lapak terlihat ramai didatangi pembeli, terutama saat sore hari menjelang berbuka puasa. Minuman segar ini dikenal dengan es serut lembut serta sirup khas yang menjadi ciri khas yang memasuki generasi kedua. Lapak ini buka setiap hari selain hari Jumat atau saat hujan deras turun. Masalah harga jangan khawatir, masih terjangkau. Dari 15.000 per porsi hingga 30.000 untuk porsi jumbo yang bisa dinikmati 4 orang loh. Pembayaran pun sudah dapat dilakukan secara tunai maupun QRIS. Mari guys, kita lihat cara pembuatan es campur Pak Kumis.
Proses pembuatan dimulai dengan menyerut es batu hingga halus, es kemudian disusun bersama beragam isian dan topping seperti cendol, cincau, nangka, dan kolang-kaling, atau tambahan buah lainnya. Setelah itu, sirup khas buatan Samarinda ditambahkan dengan susu secara perlahan. Ditambahkan kelapa muda, menciptakan perpaduan rasa yang manis dan segar. Yang es campur saya boleh di ini nggak Pak, request es? Ini mulai tahun 86 sudah jualan es. Oh memang Bapak mulai kecil memang dagang. Dulu ada bakso sama es juga di sini. Sekarang nggak ada sudah. Ya macam-macam jual pelanggannya. Kadang ya es kelapa, ya es campur, ya kelapa muda, kelapa bijian, ya minta dikerokkan. Macam-macam ya. Ada yang beli kelapa potong juga, nggak pulang gitu aja. Banyak biar temannya ini kadang rombongan, kadang ojek minum sini. Penuh rame, cekakaan, ketawa. Jadi segala macam masyarakat bisa. Iya. Sampai maghrib itu baru boleh dibawa boleh diminum sini kalau sudah maghrib. Nah kalau sebelumnya itu nggak boleh, harus bawa pulang. Yang ngelateni juga sini, tapi harus dibungkus gitu. Ya karena satu esnya itu nggak bikin lain-lainnya, dari kelapa, mulai dari airnya nggak ada lain-lainnya juga. Favorit saya biasanya itu kolang-kaling, cincau, kalau bulan puasa itu yang kesukaan kita. Oke, saya udah dapat 1 bungkus es campur dan 1 es kelapa muda untuk saya nikmati bersama keluarga saya buka puasa di rumah. Suci Ramadhani, Febriananda, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kue bingka jadi favorit warga Balikpapan, Kalimantan Timur untuk berburu takjil jelang waktu berbuka puasa. Salah satunya di Pasar Ramadan di kawasan Pasar Segar, Balikpapan. Pasar Ramadan di kawasan Pasar Segar, Balikpapan baru sudah dipadati pedagang takjil pada Senin sore. Lokasi ini menjadi salah satu pasar Ramadan yang dibuka untuk warga berburu takjil di bulan Ramadan. Menu yang dijual pun beragam, dari goreng-gorengan hingga kue basah serta minuman segar lainnya. Salah satu favorit warga adalah kue bingka kentang yang menjadi khas Balikpapan. Makanan ini sering diburu warga, khususnya bapak-bapak jelang berbuka puasa. Ini ada dadar gulung, ada bingka, ini tahu bakso, ada tahu isi sayur, tahu isi mihun, ada martabak telur, jalang kotek, pisau mayo, pisau kentang wortel. Ada ote-ote juga, ada lumpia sama ketan serundeng, terus ada aneka jelly, kolak pisang, ada juga esnya Kak, termasuk. Mbak, ini ada bingka kentang khas Balikpapan. Ini sering jadi favorit nggak masyarakat yang berbuka? Ya kebetulan memang banyak yang minat, terutama kayak bapak-bapak ibu kan termasuk nggak mau makan yang goreng-gorengan gitu nah Kak. Jadi kan kalau yang kayak mereka itu kan lebih senang yang manis-manis kayak gitu, yang nggak digoreng-goreng gitu. Yang kayak bingka kentang ya? Lokasi Pasar Ramadan ini dibuka sejak awal Ramadan hingga jelang Lebaran mendatang. Paulina Jaru, Firly Juliawan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Cabur PON 2028 berkuda equestrian digelar di Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda masih bersama saya, Petronella Yani di Kompas Pagi. Kita ke informasi seputar olahraga. Tak adanya pembangunan venue baru untuk PON 2028 di NTB dan NTT membuat cabang olahraga berkuda equestrian siap dipertandingkan di Jakarta. NTB dan NTT akan menjadi tuan rumah PON 2028. Namun tanpa adanya pembangunan venue baru, praktis sejumlah cabang olahraga harus dipertandingkan di lokasi lain. Tidak jadikan ini sebuah kendala, Konfederasi Berkuda Indonesia Pordasi menyambut baik wacana penggunaan provinsi penyangga. Dalam audiensi dengan KONI Pusat Selasa siang di Jakarta, Pordasi satu suara untuk sukseskan PON 2028.
Cabur equestrian yang merupakan cabur olimpiade dipastikan akan dipertandingkan di luar NTB NTT. Rencananya Jakarta akan jadi lokasi digelarnya pertandingan dengan Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas sebagai pusatnya. Sebagaimana diketahui, venue ini telah berstandar internasional dan pernah digunakan pada Asian Games 2018. Ketua Umum Perdasi Equestrian Dewi Larasati bilang, pihaknya akan segera berkoordinasi untuk memastikan kesiapan JIEPP kepada pihak pengelola untuk digunakan pada PON 2028. Sebelum digunakan untuk PON 2028, venue ini diharapkan juga bisa dipakai pada ajang PON berkuda yang akan jadi babak kualifikasi PON. Sebenarnya karena Pulau Mas itu dulu dipakai oleh Asian Games, jadi semua arenanya dan groundnya itu sudah sesuai dengan persyaratan equestrian internasional ya. Tapi saya tetap akan melakukan kunjungan kerja kepada NTT dan NTB dan bicara dengan gubernur dan KONI di sana juga. Karena bagaimanapun juga Jakarta cuma ketempatan, bukan pelaksana ya, ketempatan saja gitu. Dari cabang olahraga sepak bola, kabar mengejutkan datang dari Curaçao. Sang pelatih Dick Advocaat menyatakan mundur dari negara yang akan mentas di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 yang akan dihelat kurang dari 4 bulan lagi tampaknya harus segera diatasi Curaçao. Pasalnya, Dick Advocaat secara tiba-tiba menyatakan mundur dari jabatan pelatih kepala. Juru racik 78 tahun asal Belanda mundur karena harus merawat putrinya yang mengalami gangguan kesehatan. Federasi Sepak Bola Curaçao langsung menunjuk Fred Rutten sebagai suksesor Dick Advocaat. Advocaat melatih negara dengan populasi 156.000 orang sejak Januari 2024. Meski tergolong singkat, Advocaat menorehkan sejarah membawa Curaçao untuk pertama kalinya lolos ke pentas sepak bola terakbar 4 tahunan. Dalam kualifikasi ronde ketiga grup G zona CONCACAF, Curaçao menorehkan performa luar biasa dengan catatan tak terkalahkan. Negara bagian dari kerajaan Belanda, finish teratas meraup 12 poin dari 6 laga. Dari cabang olahraga tinju, Floyd Mayweather Jr. dan Manny Pacquiao sepakat gelar duel ulang profesional September mendatang. Pertarungan nanti menjadi ulangan dari duel ikonik mereka yang terjadi pada tahun 2015. Pertarungan ulangan dua legenda tinju kelas berat Manny Pacquiao melawan Floyd Mayweather Jr. akan berlangsung di Las Vegas 19 September mendatang. Duel ini akan ditayangkan secara langsung di Netflix. Mayweather yang genap berusia 49 tahun mengumumkan akan kembali naik ring setelah memutuskan pensiun 9 tahun lalu usai taklukan Conor McGregor TKO di ronde 10 pada 2017. Sementara Manny Pacquiao sudah mengakhiri masa pensiun pada tahun lalu. Petarung 47 tahun dijadwalkan akan naik ring pada 18 April untuk melawan Ruslan Provodnikov. Pertarungan paling ikonik antara The Money melawan Pac-Man akan terulang setelah 11 tahun. Kala itu, Mayweather berhasil mengalahkan Pacquiao dengan kemenangan angka mutlak. Meski pertarungan tak memenuhi ekspektasi penonton, duel itu menjadi yang paling menguntungkan dalam sejarah tinju. Bahkan pecahkan rekor pay-per-view dan menarik perhatian global. Informasi menarik lainnya. Speedskater Amerika Serikat Jordan Stolz gagal mengamankan medali emas ketiganya di Olimpiade musim dingin 2026. Ia menyerah dari atlet asal Tiongkok, Ning Zhongyan, yang berhasil membuat rekor baru Olimpiade di nomor 1.500 meter. Saudara, usai jeda kami akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi edisi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Detik-detik kapal feri Fatimah II tenggelam saat membawa 3 mobil yang terdiri dari 1 truk dan 2 mobil pickup terekam kamera penumpang. Peristiwa ini terjadi pukul 16.15 WITA. Kapal diduga kelebihan muatan hingga mengalami kebocoran di bagian buritan saat menyeberang Sungai Mahakam.
di RT 11 Dusun Cirbaya, Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara. Kapal sempat berusaha menepi dan tambat di pinggir sungai, berjarak 100 meter dari pelabuhan penyeberangan yang dituju. Namun nahas, kapal karam beserta seluruh kendaraan. Penumpang berjumlah 8 orang termasuk nahkoda dan ABK dilaporkan selamat. Sementara kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Ini kapal jenis ferry atau jenis LCP yang memuat muatan mobil. Kebetulan pada saat itu ada muatan 1 truk, 2 mobil pickup. Kebetulan di atas kapal itu ada 6 orang penumpang dan 1 orang nahkoda dan 1 ABK. Penumpang dan ABK ini selamat, termasuk juga nahkoda selamat. Kemungkinan besar kelebihan muatan karena melihat dari situasi di sana, dan itu menyebabkan kebocoran di bagian belakang. Setelah ramai di media sosial soal dugaan percobaan pembakaran rumah warga di 2 titik berbeda di Banjarmasin dengan menggunakan bom molotov, polisi berhasil membekuk pelakunya. Terduga pelaku sempat terekam kamera pengawas sehingga jadi petunjuk terbongkarnya kasus ini. Satu tempat kejadian berada di kawasan Cemara Ujung, Banjarmasin Utara dengan pelaku berinisial DH. Tiba-tiba ada yang melempar dari atap itu, kedengaran nyaring, keluar kami nih. Terus keluar itu kan sudah ada api di muka pintu pagar. Nah kemudian ada lagi orang yang lewat itu bujarnya di atas atapnya ada jar api. Mungkin kabel kali buah aja jatuhnya ke sini gitu loh. Jadi sudah naikannya anak nih ke sana, soalnya ada botol itu berisi kain, kemudian ada menyala lah apinya di atas itu kayak gitu. Kapolsek Banjarmasin Utara menyebut tindakan pelaku DH diduga dipicu masalah asmara ditolak. Untuk motif itu sendiri dari hasil interogasi kita dari ketersangka bahwa dia kekecewaan dia terhadap seorang perempuan yang diduga pacarnya atau mungkin ceweknya lah ya, namun ditolak atau cinta ditolak lah. Sementara ZA, pelaku lain yang beraksi di wilayah Pasar Lama yang mengaku sakit hati dengan keluarga mantan istri, juga berhasil diringkus tim Polresta Banjarmasin. Kini pelaku dikenakan pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana yang menyebabkan bahaya umum seperti kebakaran dan ancaman penjara hingga 15 tahun. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Video penolakan makan bergizi gratis di SMA Negeri 1 Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya pada Senin pagi 23 Februari 2026 viral di media sosial. Kepala SMA N1 Rasau Jaya, Sugiat, menyatakan penolakan datang dari siswa bukan para guru karena makanan yang disajikan untuk 2 hari hanya berisi telur, kurma 5 biji, sepotong jagung, lengkeng, pisang coklat, dan jeruk 1 buah. Sugiat menyebut selama ini komunikasi antar SPPG dengan sekolah tidak terjalin dengan baik. Terbukti dari sekolah sering memberikan masukan namun tidak ditanggapi dengan baik. Ya diduga tidak sesuai dengan porsi lah begitu ya. Cuman yang jelas terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah dengan SPPG. Kita sudah 2 kali ya dulu, maksudnya 2 kali ganti SPPG. Pertama adalah SPPG Kola 2. Karena bukan wilayah kita, maka diganti itu bukan kemauan kita, tapi diganti oleh wilayah SPPG Rasau Jaya. Sejumlah siswa SMA N1 Rasau Jaya membenarkan menu yang diantarkan SPPG ditolak karena dianggap tidak layak untuk porsi selama 2 hari, Senin dan Selasa. Dikasih kemarin tuh, memang benar seperti yang viral kah? Bener Pak, itu kemarin jagung setengah sama kelengkeng 3 biji, kelengkeng, kurma 5 biji sama apa tuh? Bolu kukus. Bolu kukus 1. Sama terus apa lagi Om? Udah itu aja Pak. Itu katanya untuk berapa hari katanya itu? Itu selama 2 hari, dari hari Senin sampai hari Selasa. Kalau hari-hari sebelumnya? Itu seperti apa? Baru kemarin soalnya Pak. Setelah puasa libur. Setiap harinya, MBG di SMA Negeri 1 Rasau Jaya sebanyak 794 porsi dan sudah pernah ganti SPPG.
Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Beginilah ngabuburit ala Gen Z. Kegiatan bertajuk Sketsa Bukber ini digelar di salah satu kopi shop Jalan Urai Bawah di Kota Pontianak. Sekitar 21 peserta dari berbagai kalangan tampak fokus mencoret di media sketsanya, menggambar ilustrasi makanan sambil menanti azan maghrib berkumandang. Ketua Komunitas Imagi Rupa, Noval Salsabil Saman bilang, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dikemas khusus Ramadan pada momen ngabuburit. Tema makanan sengaja dipilih untuk menambah sensasi menunggu waktu berbuka dengan menggambar berbagai jenis hidangan makanan yang menggugah selera sesuai imajinasi masing-masing. Kita ngadain kegiatan menggambar bareng seperti kegiatan-kegiatan kita pada umumnya yang ada sketsa rupa, sketsa sore. Cuma karena ini bulan puasa dan kita juga ngabuburit bareng di sini, jadi kita namakan sketsa bukber supaya kita makin tak sabar untuk buka puasa. Jadi ntar pas udah buka puasa tuh kayak puas banget. Sementara itu, salah satu peserta, Ozi, mengaku senang dan menikmati momen ngabuburit di kegiatan yang sesuai dengan hobinya, yakni menggambar sambil bertemu relasi atau teman baru. Farik, kebetulan aku suka menggambar dan tema kali ini kan tentang makanan dan akhir-akhirnya aku juga suka menggambar makan. Jadi di sini aku menggambar 2 kue tradisional mungkin ya, atau dessert. Pertama ada getuk dan ini ada pisang hijau. Itu alasan aku tertarik untuk ikut kegiatan kali ini. Kalau aku pribadi lebih ini sih pengen sharing sama relasi, karena aku lihat sih masih banyak muka-muka yang baru yang belum aku pernah lihat gitu. Jadi relasi dan sharing-sharing gitu sih. Melalui kegiatan ini, Ramadan tak hanya diisi dengan menunggu waktu berbuka, namun juga menjadi momentum bagi Gen Z untuk tetap produktif, berkarya, dan membangun ruang positif bagi anak muda Pontianak. Sucia Lusinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.